Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah raya GB Wotwar. Selama ibadah berlangsung, diharapkan untuk menonaktifkan nada dering handphone saudara selama beribadah. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai hari ini. Kita sudah masuk di tahun yang baru semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudara bangkit Bapak Ibu, bangkit berdiri. Haleluya. Boleh lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan Yesus pelihara kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami membawa segenap hati kami Tuhan. Penyembahan kami Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu ini dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu melimpah atas kami di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian. Rajaku pemerintah sampai selamanya. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kau perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Mari buka kedua tanganmu, katakan kau saja. Kau saja yang layak anak domba Allah.
yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Katakan kau saja. Kau saja yang layak, ya Tuhan, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Lagi katakan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak demi namamu. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Allah kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari kita serukan pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Sukacitanya melimpah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. amin. Mari selai katakan pujian ini. Dengan penuh sukacita kita katakan pujian ini. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Semua katakan ku percaya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari sambil tepuk tangan katakan Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari jemaat Tuhan katakan sukacita. Amin. Ya. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat memasukkan dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Dan persembahan khusus buah bungaran dapat saudara masukkan dalam amplop dan masukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di depan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Pelihara kami dalam keadaan baik semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan bahkan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Dan biar Kau yang mengganti dengan berkali lipat Tuhan. Dan memberkati persembahan ini Tuhan, kami dapat gunakan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hai Jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan kita berdua dalam Sunday Update 15 Januari 2023. Kami berdoa akan membagikan beberapa informasi selama sepekan untuk jemaat Tuhan. Informasi untuk minggu depan, ibadah dilaksanakan seperti biasa. Dan ibadah anak Battle Kids pukul 8 dan 10 pagi. Dan ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Usia anak 12-15 tahun. Diharapkan kepada orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Hari Selasa, 17 Januari 2023 akan diadakan pertemuan Gembala-Gembala Fokus pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Diharapkan bagi seluruh gembala-gembala fokus untuk hadir dalam pertemuan ini. Ibadah doa malam dilaksanakan hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa hari Jumat 20 Januari 2023 pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Sepanjang bulan Januari 2023, kami memberi kesempatan bagi jemaat untuk membawa persembahan ucapan syukur awal tahun buah bungaran. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun, saudara dapat membawanya ke kotak depan setelah khotbah untuk didoakan oleh gembala jemaat. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank, dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Jadwal Menara Doa setiap Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling. Tuhan akan mengulurkan tangannya bagimu, Dia akan menolong dan memberi kekuatan bagimu, sehingga kamu dapat melewati semua masalah dan pergumulanmu. Happy Sunday, God bless. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara di 2023 ini begitu banyak doa dan harapan yang kita naikkan sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saat ini saya mengajak kita semua, mari datang sama Tuhan. Bawa setiap doa kita, setiap harapan kita sama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang pasti menjawab tepat pada waktunya. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau puji Dia lebih lagi. Sama-sama kita belajar pujian ini, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, nyanyikan bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau yang percaya, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nyanyikan dengan iman sekali lagi. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari buka tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang paling tepat. Amin, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, dan Yesus pasti menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan pujian. Jemaat nyanyikan. Tak selalu. Oh haleluya Yesus. Namun Dia beri. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang tepat bagi kami. Amin. Izinkanlah. Oh haleluya. Yang mustahil menjadi mungkin. Percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya yang ajaib, caranya yang paling di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang. Kau dengar setiap doa kami Tuhan. Yesus
angkat tanganmu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya yang ajaib, Dengan caranya di waktu yang paling tepat, di waktu yang amin, tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. ku kan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. lagi. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bawa setiap doa dan harapanmu sama Tuhan. Percaya bahwa cara Tuhan yang paling tepat atas hidupmu. Waktu Tuhan, waktu yang paling tepat atas hidupmu. Sembah Tuhan. Sembah Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Jesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Mari kuatkan imanmu. Dia Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Oh, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kau berkuasa. Oh, Jesus Tuhan. Kami sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Satu-satunya pengharapan kami. Kami bawa setiap doa kami kepadamu. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Sebab
tersembunyi di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap harapan kami, setiap doa kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan. Jesus. Terima kasih. Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia pribadi yang lembut, saudara. Mari rasakan kehadiran Tuhan siang hari ini. Terima kasih Oh Jesus, Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami taruh segala pengharapan kami di tangan-Mu, Tuhan. Segala pengharapan kami bawa kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kau lihat setiap hati kami, Tuhan. Seberapa besar kasih kami kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya dan kami yakin, Tuhan, menurut cara-Mu yang ajaib. Cara Tuhan bukan cara kami manusia. Tepat pada waktunya Tuhan pasti jawab setiap doa-doa. Amin. Ajar kami, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat katakan dengan iman, waktu Tuhan. Sambil mengangkat tangan sama Tuhan, katakan, Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Sekalipun sulit kami mengerti, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, engkau yang percaya, mari berdiri bersama, angkat tanganmu sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan,
tahu Tuhan esok akan seperti apa, hari-hari ke depan akan seperti apa. Mungkin ada banyak hal yang kami tidak mengerti, kami tidak ketahui. Tapi kami cukup tahu satu hal, bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang kami alami, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, tepat pada waktunya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari menjelang siang kami ada sebagaimana kami ada, itu bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan cuma di waktu-waktu yang lalu, tetapi senantiasa dan seterusnya Tuhan akan melanjutkan kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau buka hati, pikiran, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu itu kekuatan, firman-Mu itulah yang menuntun langkah kehidupan kami menapaki tahun 2023. Berbicaralah bagi kami siap pendengarnya. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, hamba ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, sembunyikan belakang salib kemuliaan Tuhan yang nampak daripada Tuhan saja. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus, kami siap mendengarnya, kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di rumah Tuhan di awal tahun 2023. Saya percaya kalau kita ada hari ini itu semua bukti cinta kasih Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya mau sharing sebuah tema firman Tuhan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang 2023 ini. Saudara, saya mau kasih dua hal pagi hari ini. Pertama sifatnya mungkin bad news, tapi ada good newsnya. Bad newsnya begini, di bulan Desember kemarin saya sharing firman Tuhan di Berai 34 dengan judul Finishing Well. Di sana saya sedikit bercerita tentang fakta-fakta bahwa ada banyak ahli, banyak pakar memprediksi 2023 itu gelap, saudara. Presiden Jokowi bilang 2023 itu gelap. Mereka tentu dengan keilmuan, keahliannya meneliti, bukan hanya sekedar asal ngomong, mereka riset bahwa memang tanda-tandanya, ciri-cirinya bisa saja terjadi resesi, bisa saja terjadi krisis di 2023. Dan bukan hanya sekedar prediksi, tapi kita mau lihat di awal tahun 2023 Januari ternyata apa yang diprediksi itu mulai terjadi. Saudara, kalau saudara lihat Argentina 2 hari yang lalu, diberitakan Argentina itu 94,8% inflasinya. Artinya barang-barang di sana naik berkali-kali lipat. Mereka mungkin baru juara Piala Dunia bersama Lionel Messi, tetapi mereka sedang alami sebuah krisis di negara itu. Banyak orang mulai kelaparan, banyak orang mulai kehilangan pekerjaan. Dan itu terjadi hari ini. Saudara, di belahan bumi yang lain, di Inggris sedang dilanda yang namanya krisis energi. Saudara, diberitakan orang-orang di Inggris itu lebih menghemat makanan karena mereka lagi saving untuk kebutuhan energi, untuk kebutuhan listrik. Ada teman pemuji di sini baru balik dari sana liburan akhir tahun. Di sana lagi musim salju, musim dingin. Kemudian ketika mereka di hotel, saudara, ternyata mereka tidak bisa pasang heater karena lagi menghemat energi, saudara. Betapa tidak nyamannya, di luar dingin, kita berharap kembali ke tempat tinggal, ada tempat yang nyaman, hangat, tapi ternyata dingin juga di situ, saudara. Itu yang terjadi. Kemudian di belahan bumi yang lain, benua Afrika, Somalia, itu terjadi krisis pangan. Anak-anak sampai berhenti sekolah karena orang tua tidak punya penghasilan, guru-guru juga tidak bisa dibayar. Kemudian mereka berhenti sekolah, makanan lagi susah, air bersih lagi susah. Itu terjadi hari-hari ini. Indonesia, Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu bilang bahwa 2023 diprediksi ada kurang lebih 70 negara akan alami resesi. Ini sedang di depan mata dan ini sedang terjadi.
Indonesia hari-hari ini puji Tuhan masih ada dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Mungkin saudara tidak dengar resesi di negara kita, belum dengar inflasi yang naik tinggi, hari ini masih stabil. Mungkin yang saudara dengar tiap saudara keluar suara lato-lato. Kalau bilang krisis, mungkin krisis lato-lato saudara. Tiap keluar, pergi ke kantor, ada orang main lato-lato. Pergi di tempat makan, ada orang main lato-lato. Mungkin itulah stres-stresnya kita hari-hari ini saudara. Tapi saya percaya kabar baiknya begini. Dunia boleh tidak baik-baik saja. Keadaan boleh sedang resesi, alami krisis. Tapi saya percaya sepanjang tahun 2023 kita tidak melalui itu sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang berjalan berserta kita. Amin saudara. Dalam Yesaya katakan, ketika engkau menyeberang melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Ketika engkau menyeberang melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia kian lama, kian kuat saudara. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, katakan amin. Saudara, para ahli memang mereka pakar. Tapi bukankah kabar baiknya Tuhan kita ahli dalam segala hal. Dia ahli dalam menolong. Dia ahli dalam menyelamatkan. Dia ahli dalam membuat mujizat. Dia tidak perlu riset. Tapi apa yang dia lakukan sudah terbukti. Dan sampai hari ini tercatat di dalam firman Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Karena kita percaya kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel merupakan sebuah refleksi kehidupan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Bagi umat Tuhan hari-hari ini dalam menapaki atau menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-27. Pasal 22 sampai 27 kitab Bilangan. Saya bacakan saudara menyimaknya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kau memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian jauh kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Pasti diberkati. Nah saudara, biasa kita dengar ucapan doa berkat ini setelah habis ibadah. Saudara, mari kita belajar sedikit, saya coba menjelaskannya secara sederhana tentang background latar belakang dari kalimat berkat ini. Saudara, ayat ini ditujukan oleh Tuhan kepada umat Tuhan Israel. Ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan siapkan Kanaan. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan memberikan sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu dan hasil buminya melimpah. Kemudian lewat umat Israel dinyatakan Tuhan menunjuk Musa dan Harun untuk memimpin jutaan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tapi sayang saudara, bangsa ini sangat melekat Mesir di dalam hati dan pikirannya. Mentalitas mereka mentalitas budak. Ketika mereka sampai ke Gunung Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai menerima hukum Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa ini membuat patung lembu emas, kemudian mereka bersungut-sungut, lebih baik daripada kita mati di padang gurun, lebih baik kita kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan mengasihi bangsa Israel umatnya. Tapi keadaan pada waktu itu, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan murka membinasakan sebagian dari antara mereka. Kemudian setelah dari Sinai, mereka akan masuk ke namanya padang gurun. Di situ kurang lebih 38-37 tahun mereka akan berjalan. Nah, saya perlu menjelaskan begini, konsep pemahaman orang Israel, orang Timur Tengah pada waktu itu terhadap padang gurun. Jadi menurut mereka, padang gurun itu satu hal yang amat menakutkan. Kalau masuk padang gurun itu sama saja melalui satu hal yang amat menakutkan buat mereka. Kenapa? Karena mereka percaya di padang gurun itu tempatnya kuasa-kuasa jahat berkumpul. Di padang gurun itu tempatnya hal-hal yang tidak baik terjadi. Di padang gurun ada banyak perampok yang bisa membinasakan nyawa mereka.
Di padang gurun bisa terjadi badai pasir secara tiba-tiba. Ada binatang buas yang bisa menerkam membinasakan mereka. Jadi ketika bangsa ini mau masuk ke padang gurun, mau menempuh sebuah perjalanan yang panjang, mindset mereka berpikir, cilaka ini. Ini hal yang menakutkan, ini hal yang mengkhawatirkan, ini hal yang membahayakan buat kita. Bukankah sama kita umat Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini. Masuk 2023 kita dengar kabar-kabar yang tidak baik. Kita dengar prediksi-prediksi yang begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Kemudian itu tertanam dalam pikiran, menjadi sebuah mindset kita bahwa tahun ini tahun yang tidak baik, tahun yang gelap. Tapi saudara, kabar baiknya kita tidak lalu itu sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan renungkan beberapa hal. Mengapa kita tidak perlu takut, khawatir menjalani tahun 2023. Yang pertama, karena Tuhan memberkati. Karena Tuhan memberkati. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau. Ketika bangsa ini sedang takut, sedang khawatir, sedang gundah gulana bagaimana menjalani yang namanya padang gurun. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa kasih tahu Harun, kasih tahu para imam, kasih tahu anak-anaknya. Beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan memberkati engkau. Saudara, ketika kita akan perjalanan jauh, akan pergi untuk waktu yang lama. Saudara, ini penting kita meminta yang namanya berkat perkenanan Tuhan. Ketika orang Israel mendengar kata-kata daripada imam, hai orang Israel, hai umat Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Saudara, kata Tuhan memberkati ini katanya barak. Dalam bahasa Arabnya barokah, blessing dalam bahasa Inggris, berkat dalam bahasa Indonesia. Itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama, Tuhan mau memberkati dengan berkat rohani. Artinya apa? Tuhan mau bilang sama umat Tuhan, bangsa Israel, Tuhan bukan saja hanya sekedar berkata, tapi Tuhan mengatakan itu karena Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dan Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk menyertai umatnya. Artinya secara rohani Tuhan mau memberikan kekuatan kepada umatnya. Bahwa aku memberkati engkau. Kemanapun tempat tujuan engkau pergi, aku hadir memberkati engkau. Aku hadir menyatakan diriku. Aku memberi penghiburan lewat firmanku. Aku memberi penghiburan lewat kehadiranku. Jadi yang pertama, Tuhan mau berkati secara rohani. Hari-hari ini saudara mungkin sedang takut. Saudara mungkin sedang cemas, saudara mungkin sedang khawatir. Ada kata-kata penghiburan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan mau memberikan engkau kekuatan. Tuhan mau memberikan engkau penghiburan. Tuhan mau memberikan engkau pengharapan. Bahwa ada berkat Tuhan secara rohani sepanjang tahun 2023. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan juga mau memberkati kita secara jasmani. Bukan hanya sampai kepada berkat rohani kita terima pengharapan janji Tuhan. Tetapi saya percaya tangan Tuhan juga terulur untuk memberkati setiap kebutuhan kita. Saudara lihat orang Israel. Apa yang orang Israel butuhkan di padang gurun? Tuhan tahu mereka butuh makan dan minum. Saudara, Tuhan adakan mujizat. Setiap pagi bangsa itu bangun, mereka melihat roti dari surga turun menjadi makanan. Tuhan sediakan mana. Tuhan juga tahu keinginan, kebutuhan mereka. Mereka bilang bersungut-sungut, di Mesir makan daging. Padang gurun kita tidak pernah lihat daging, Tuhan kasih burung puyuh. Orang pungut sesuai kebutuhannya. Setiap hari mereka pasti akan makan dengan kenyang, dengan cukup untuk kebutuhan mereka. Kemudian tidak hanya itu, saudara, padang gurun itu kalau saudara pergi ke Israel, masuk dari Mesir, berjalan di Sinai, itu di bulan-bulan Juli, Agustus itu panas minta ampun. Itu puncak paling panas, bisa sampai 50 derajat lebih. Saudara, itu panas sekali. Nah, tapi walaupun panas, bangsa itu berjalan, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Mereka harus berjalan dengan zaman. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih tiang awan di waktu siang. Kalau saudara berhenti di lampu merah, biasa lihat kan?
Atau mungkin kita yang naik motor, biasa suka berhenti di bawah tempat yang basombar. Atau ada baliho besar, berhenti di situ. Kita mau cari dingin. Saudara, bangsa Israel sepanjang dia berjalan, Tuhan kasih awan supaya mereka teduh, supaya mereka nyaman, tidak kena teriknya panas matahari. Tapi sebaliknya waktu malam, padang gurun itu akan terasa sangat dingin, saudara, anginnya kencang. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan kasih tiang api untuk menghangatkan tenda-tenda mereka di waktu malam. Artinya kebutuhan secara jasmani Tuhan sediakan. Dan yang paling luar biasa, kalau saudara lihat dalam Keluaran 13:21 ayat 22 bilang begini. Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Ulangan 29 ayat 5, Tuhan bilang begini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun mereka berjalan. Outfit yang mereka pakai tidak sedikit pun rusak. Tidak pernah mereka ganti karena tidak ada Sara, Pull and Bear di padang gurun, saudara. Mereka cuma bawa seadanya, tapi apa yang mereka bawa tidak rusak. Saudara, tahun kemarin tanggal 25, saudara pakai baju baru tuh. Saya rasa bukan cuma tanggal 25, saudara pasti persiapkan untuk tanggal 1 tahun baru, baju baru, sepatu baru. Bahkan mungkin ketika pandemi, saudara juga pasti punya baju. Pasti Tuhan masih kasih untuk kita pakai. Ya mungkin yang kita pakai sekarang sifatnya terbatas, tapi paling tidak Tuhan selalu gantikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, Tuhan memberkati bukan hanya berkat rohani, tapi juga Tuhan berkati berkat jasmani. Tapi sayangnya seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Seringkali yang membuat kita bersungut-sungut membandingkan hidup dengan orang lain bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Tapi saya percaya sepanjang itu kebutuhan, 2023 memang sulit, bisa terjadi resesi. Tapi sepanjang engkau butuh, Tuhan tahu. Dan pertolongannya, mujizatnya Tuhan pasti sediakan. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Sebesar apapun kebutuhanmu, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkatimu. Dan sekecil apapun kebutuhanmu, Tuhan pasti perhatikan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ke mall ingin cari sebuah barang. Tapi sebelumnya saya isi bensin, saya bawa uang pas-pasan. Saya lupa kalau uang yang saya pakai itu sudah saya pakai isi bensin. Akhirnya saya ke mall, waktu mau lihat-lihat barang, pengen beli, saya raba kantong. Ternyata sudah tidak ada uang. Persoalan, saudara. Persoalannya apa? Mau keluar mall bayar parkir 3.000, saudara. Biar 2.000 tidak ada uang di kantong. Ini persoalan malu sama tukang parkirnya loh. Tapi puji Tuhan, saudara, saya ketemu orang, akhirnya untuk urusan parkir, Tuhan tolong. Artinya sesederhana apapun, kalau itu menjadi kebutuhan, Tuhan pasti akan memenuhinya. Saudara, apa yang kau khawatirkan tahun 2023? Bawa sama Tuhan. Dia menjawab jauh melebihi apa yang saudara doakan, amin. Dan dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dan pertolongannya tepat, tidak pernah terlambat. Tapi tepat pada waktunya Tuhan pasti beri. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak hanya sampai di memberkati. Tapi juga diambil sebuah tindakan untuk melindungi. Jadi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini penting bagi orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun. Mereka tahu mereka itu rentan. Mereka itu sangat terbatas. Mereka hanya dididik, dilatih jadi budak. Mereka hanya mendengar perintah baru mengerjakan. Mereka tidak punya inisiatif. Sementara di padang gurun seringkali mereka harus berhadapan dengan mara bahaya. Kadang-kala mereka harus berperang. Saudara bisa baca. Mereka berperang melawan orang Amalek, Amori, orang Yebus. Penduduk seputar negeri Kanaan. Tapi Tuhan tetap melindungi umatnya. Tuhan tetap menolong umatnya. Saudara, bentuk perlindungan Tuhan ada dua. Yang pertama menyelamatkan. Jadi ketika bangsa ini sedang dalam bara bahaya, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan ada untuk mereka untuk menolong, menyelamatkan. Sehingga walaupun mereka underdog tidak bisa berperang,
Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan perlengkapi. Mereka bisa menang atas orang-orang yang menguasai tanah Kanaan. Nah, dalam kehidupan kita pun ini rentan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2023. Bisa saja mara bahaya menerpa kita secara tiba-tiba. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya dengar cerita saudara, sebuah kesaksian dari family. Dia pernah bercerita begini, tahun 2000-an dia kerja sebagai sales, orang Bakampas begitu ke daerah. Dia tidak tahu hari itu pecah kerusuhan Poso. Kemudian dia di daerah yang tidak tepat. Kemudian mereka ditanya soal keyakinan dan akhirnya saudara dia dipukuli dan mau dieksekusi. Dia ditarik, diseret ke hutan. Kemudian dia berpikir dia mungkin akan mati hari itu. Dia sudah lihat saudara, golok sudah di leher. Mereka mungkin akan eksekusi dia. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, tolong kasih pertolongan. Tapi kalau tidak, saya siap. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dia dengar ada sebuah langkah kaki yang banyak, yang besar saudara. Tiba-tiba orang yang memukuli dia, menawan dia. Tiba-tiba dia lihat terpental satu persatu. Tapi dia tidak lihat orang, tapi dia dengar langkah kaki. Dia dengar bunyi gemuruh saudara. Dan ketika dia sadar, dia lihat sekeliling, orang-orang tadinya yang menganiaya dia dan membunuh dia sudah tidak ada. Sudah hilang, dia lari ke hutan, dia selamat. Itu jadi kesaksian dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan menolong hidupnya, menyelamatkan dia. Tapi seringkali saudara, bukan hanya Tuhan luputkan kita dari mara bahaya, tapi kadangkala mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman terjadi, ada masalah yang kita alami. Mungkin Tuhan tidak kasih pertolongan, tapi apa yang Tuhan kasih? Yang kedua, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kita bahu yang kuat, mental yang kuat, hati yang lapang, pikiran yang positif untuk melihat setiap tantangan, setiap masalah adalah cara yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan masalah, tapi Tuhan juga kasih kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Tapi tidak hanya cukup di kekuatan menghadapi masalah, saya percaya Tuhan juga menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah. Saudara, mungkin kita alami situasi yang terhimpit, situasi yang sulit. Tapi lewat situasi itu kita bisa mengalami dan melihat pertolongan Tuhan lewat situasi-situasi sulit. Ada seorang oma, seorang yang tua lansia, dia naik sebuah pesawat saudara. Secara tiba-tiba dia kena serangan jantung. Dan kalau ada situasi emergensi terkait kesehatan, pramugari akan umumkan. Bapak ibu saudara para penumpang, apakah ada di pesawat ini yang dokter? Ternyata saudara beruntung. Tapi saya percaya itu Tuhan. Ketika oma ini kena serangan jantung, di pesawat itu ada 15 kardiologis dokter ahli jantung. Mereka akan hadiri sebuah conference. Dan ketika ahli jantung ini 15 orang tolong ini oma dengan pertolongan yang tepat, pesawat mendarat, oma itu hidup dan selamat. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu yang berdiri bukan 15 orang dokter ahli jantung, tapi yang berdiri 15 orang pengacara misalnya. Oma itu tidak dapat pertolongan, mungkin mereka akan berdebat di situ. Tapi saya percaya begini, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang saudara butuhkan. Kapan saudara butuh, kapan saudara perlu, Tuhan pasti menolong. Ada amin. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memberkati, tapi juga Tuhan menolong. Yang ketiga saudara, tidak hanya sampai di situ, tapi firman Tuhan katakan dalam Bilangan 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya. Apa maksudnya saudara? Tuhan menuntun umatnya Israel. Tuhan hadir bersama-sama umatnya Israel. Tuhan tidak melihat umat itu dari jauh. Tuhan tidak memperhatikan mereka dari jauh. Tetapi frasa Tuhan menyinari dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umat Israel. Artinya Tuhan ada bersama-sama, berdampingan dengan umat Israel. Bukan hanya sekedar mereka berdampingan, berjalan bersama. Tetapi Tuhan melingkupi umatnya Israel. Tuhan sedang memegang umatnya Israel dan Tuhan mau berkata segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Saya contohkan begini saudara. Ini untung istri saya yang WL saudara, jadi aman.
Kalau pegang tidak ada yang tersinggung. Contohnya begini, kalau Tuhan berjalan, bisa saja kita berjalan dengan Tuhan, tapi mungkin ritmenya tidak seirama. Bisa saja kita berjalan, tapi mungkin ada satu yang tertinggal. Ini berjalan bersama. Tapi ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada kita, itu mengandung makna Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, dia pegang tangan kita, dia jalan sama-sama. Kalaupun mungkin kita terjatuh, kalau mungkin kita sedang gagal dalam hidup ini, tetap dalam kontrol Tuhan. Apapun masalah tantangan, Tuhan tetap pegang kendali. Pertanyaannya begini saudara, bisa enggak Tuhan memalingkan wajahnya dari kehidupan kita? Bisa. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan mungkin memalingkan wajahnya, tetapi Tuhan tetap pegang. Tidak hanya itu, ketika kita berkata Tuhan tolong, wajah itu akan menatap kita dengan penuh kasih. Dia akan pegang, tidak cukup sampai di situ. Kalau saudara tidak mampu berjalan, Tuhan gendong. Tapi Tuhan yang gendong saudara, kalau saya tidak mampu. Thank you. Itu dia. Jadi dalam hidup ini percayalah ada tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu selalu masih dalam kontrol Tuhan. Hari ini mungkin kau merasa jauh, jatuh, gagal. Mungkin Tuhan berpaling, ayo kembali ke kasih karunia-Nya. Dia menyediakan kasih karunia. Kapan kita minta tolong, Tuhan pasti akan angkat kita kembali. Saudara, kita tidak tahu 2023 akan seperti apa. Tapi percayalah, di tengah-tengah misteri ketidaktahuan kita, ada tuntunan Tuhan. Saudara, di Amerika, tepatnya mungkin di Montana, ada namanya Big Sky Resort. Ini venue untuk orang main ski, tapi ini venue yang ekstrim. Sangat terjal, sangat tinggi, sehingga tidak boleh sembarang orang yang menuruni puncak Big Sky Resort. Ini kemiringannya kurang lebih seperti itu, tidak tahu berapa derajat. Sehingga orang-orang kalau mau turun ke situ dia harus profesional, kalau tidak dia harus didampingi orang profesional. Jadi ini amat berbahaya karena sedikit saja mereka salah ambil keputusan, salah spot untuk melangkah, akibatnya bisa fatal, bisa jatuh. Nah, satu kali ada seorang remaja umur 14 tahun, namanya Jacob Smith. Jacob Smith mencoba menaklukkan Big Sky Resort. Seorang diri saudara, anak remaja 14 tahun. Sebelum ini mungkin tolong videonya. Dropping in 3, 2, 1. Audionya agak diangkat. Jacob Smith memberanikan diri turun saudara. Di bukit yang terjal, seorang diri, seorang anak remaja 14 tahun. Perlahan-lahan, mungkin tidak seperti profesional yang handal, tapi dia coba meraba-raba jalan, cari jalan untuk turun. Did it! That was awesome. Yeah, Jacob. Good job. History just has been made. Forever. That is your title. Oke, tampilkan lagi Jacob Smith-nya. Saudara perhatikan baik-baik. Jacob Smith, ada yang aneh? Jacob Smith ini buta. Dia kena tumor otak, kemudian pas ke operasi dia jadi buta. Papanya, Nathan Smith, itu pemain ski profesional. Ketika dia turun, tadi kalau saudara dengar audionya, dia berkomunikasi dengan papanya. Dad, I'm ready, 3, 2, 1, go. Dan ketika dia turun perlahan-lahan, papanya bilang, Jacob kiri, kanan, tahan, stay. Dia tidak lihat apa-apa di depan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia cuma cukup dengar suara tuntunan papanya. Nah, saya mau bilang begini, saya dan saudara mungkin seperti Jacob Smith di tahun 2023. Kita tidak lihat 2023 akan seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi percayalah, ada tuntunan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Perbanyak dengar firman Tuhan.
Perbanyaklah beribadah dengar khotbah supaya kita peka sama suara tuntunan Tuhan. Dan sedikit saja kalau kita tidak dengar tuntunannya, kita tidak ikut apa yang Tuhan mau, kita bisa terpeleset, kita bisa jatuh, fatal akibatnya. Tapi sepanjang kita dengar tuntunan Tuhan, kita ikut tuntunan Tuhan, percayalah, saudara pasti sampai di tujuan. Saudara tidak akan gagal, saudara pasti akan berhasil bersama dengan Tuhan. Ada amin? Itu yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari kita dengan kasih karunia. Yang terakhir saudara, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Saudara, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ketika Tuhan akan terangkat ke sorga, Tuhan memberkati murid-murid, bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Saudara, ini penting karena damai sejahtera ini bukan perasaan, tapi ini keadaan. Damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana segala hal mendatangkan kebaikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini dipakai kata shalom. Artinya Tuhan berkata shalom bagimu. Shalom bagi keluargamu, shalom bagi pekerjaanmu, shalom bagi apa yang kau lakukan setiap hari. Shalom berarti engkau sehat, engkau diberkati Tuhan. Shalom berarti engkau ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat. Shalom berarti selaras apa yang kau kerjakan, semuanya berhasil. Ini penting, Tuhan meninggalkan damai sejahtera dalam hidupmu. Kenapa? Damai sejahtera bukan berarti segala sesuatu itu baik-baik saja. Tapi segala sesuatu tidak baik-baik saja, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan taruhkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Ketika saudara alami yang namanya krisis, kegelapan, hal-hal yang menakutkan, katakan begini, damai sejahtera Tuhan ada padaku. Damai sejahtera Tuhan turun atasku. Damai sejahtera Tuhan ada atas keluargaku. Dan jangan biarkan keadaan, situasi mengambil itu daripada saudara. Damai sejahtera yang Tuhan taruhkan, ini yang akan memberikan saudara kekuatan, pengharapan, penghiburan melewati setiap masa-masa sulit sepanjang tahun 2023. Saudara, sebentar ketika Ibu Gembala mengangkat tangan dan mengucapkan doa berkat ini, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Imani. Ini yang menjadi doa kita sepanjang 2023. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tetapi ada Tuhan yang selalu beserta kita. Amin saudara. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, situasi yang sulit. Tapi kami percaya dengan iman kami bisa melihat setiap kebaikan Tuhan. Tuhan tidak jauh, tapi Tuhan dekat dengan kami. Segala sesuatu masih dalam kontrol Tuhan. Kami percaya hidup kami sepanjang tahun 2023 adalah hidup yang diberkati. Hidup yang dilindungi Tuhan dan disertai Tuhan. Hidup yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berikan mereka kekuatan, penghiburan. Segala berkat yang terbaik Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagi jemaat yang akan membawa persembahan khusus buah bungaran, silakan sudah bisa bawa di depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama saudara. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari angkat tanganmu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri kasih karunia
Tuhan kami terima firman Tuhan. Memberkati rumah keluargaku. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Apa yang telah Tuhan berkati, Engkau memberi diberkati sesuai kebutuhan kami masing-masing. Amin, haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sekali lagi. Sebab Tuhan melindungi umat-Mu Tuhan. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Lagi katakan, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus adalah Allah yang sangat baik. Engkau telah melimpahkan anugerah Tuhan yang besar sepanjang tahun yang telah lewat. Kami boleh melewati berbagai-bagai tantangan hidup. Tetapi terbukti kami boleh berada kembali di tahun 2023. Kami boleh berada di dalam rumah Tuhan ini bukan secara kebetulan. Ini bukan karena kami kuat, bukan karena kehebatan kami, kemampuan kami. Tetapi sungguh kami menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berada sampai saat ini. Itulah sebabnya selayaknya lah kami selalu memuji dan memuliakan menyembah Tuhan. Karena Engkau telah memberikan segala yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami pegang akan firman Tuhan, bahwa orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena setiap kali kami datang di hadirat Tuhan, setiap kali kami bersekutu dengan Engkau, kami percaya firman-Mu datang untuk menguatkan kami. Firman-Mu itu adalah pedoman untuk kami gunakan dalam menjalani kehidupan kami. Khususnya di tahun 2023, kami tidak tahu apa ke depannya akan terjadi. Tetapi satu hal kami percaya, bahwa firman-Mu itu adalah pedoman bagi kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan tolong kami. Firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, iman yang teguh kepada Tuhan. Firman-Mu yang akan terus memberikan kepada kami pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Apapun yang kami alami, firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan akan firman Tuhan, semua yang ikut beribadah mungkin secara online, Tuhan berkati mereka juga. Ingatkan Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami hanya sepenuhnya bergantung pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kami. Janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapak, ajar kami, ingatkan ya Roh Kudus, untuk kami terus mau taat, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus.
Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Karena kami percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, ketika kami lakukan dengan kesungguhan hati, dengan kesetiaan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Khususnya Tuhan, bila mana ada jemaat Tuhan yang memberikan persembahan sebagai ucapan syukur mereka boleh berada di tahun 2023, yaitu persembahan secara khusus. Tuhan, Engkau tahu hati mereka. Mereka memberi oleh karena mereka sungguh mengasihi Tuhan. Ada ucapan syukur di hati mereka, karena mereka tahu semua yang mereka miliki adalah datangnya dari Tuhan. Bahkan nafas hidup kami itu ada di dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber segala yang baik, sumber keselamatan dan sumber kehidupan, sumber berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Ingatkan mereka ya Tuhan, agar supaya dengan ketambahan usia mereka menyadari bahwa hidup itu datangnya dari Tuhan. Dan mereka tidak akan sia-siakan hidup mereka, tetapi mereka akan gunakan untuk terus dapat mempermuliakan Tuhan, untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa tercurah bagi rumah tangga ini. Dan mereka boleh senantiasa ada kasih Kristus yang akan mengikat mereka, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkat Allah tercurah atas mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, semua pengambil kebijakan yang ada di pusat maupun di daerah, termasuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Memang keadaan dunia tidak akan semakin baik, tetapi satu hal kami percaya, ketika umat Tuhan bersatu berdoa, firman-Mu berkata, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Berikanlah kepedulian pada kami umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, untuk terus berdoa bagi bangsa kami, agar bangsa ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan akan terjadi penuaian besar-besaran di bangsa ini. Banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Kami percaya ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Satu saat Tuhan akan membuktikan semuanya itu. Berkati ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Biar Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Bapa di surga, terima kasih. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Menguatkan kita setiap saat. Serta memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman.
Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.